yughshal laila an-nahara yatlubuhu hadida. Ya Allah yang menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Hadza min tadbirihi ta'ala li syu'unil kaun. Ini merupakan urusan Allah. Dialah yang mengatur alam semesta. Setelah siang itu malam. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Setelah matahari terbenam, maka itu disebut malam. Menjadi gelap gulita. Maksudnya malam mengikuti siang. Pergantian tersebut tidak tertunda. Spontanitas. Dia jenubuhu hadida. Ketika matahari terbenam, kegelapan malam menyelimuti alam semesta. Sehingga malam menutupi cakrawala. Lalu cakrawala menjadi gelap gulita setelah dia terang benderang. Ini merupakan salah satu keagungan Allah, kebesaran Allah. Dialah yang mengatur, dialah yang memberlakukan urusan sehingga setelah siang itu malam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam beberapa ayat yang lain, di antaranya surat Al-Lail ayat 1, wal-lail idza yaghsha, di malam apabila menutupi cahaya siang. Ini sebagai suatu kekuasaan Allah, suatu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikondisikan sedemikian rupa pergantian siang dan malam. Hanya menunjukkan kebesaran Dia. Hanya menunjukkan keagungan Dia. Lalu ayat yang lain menjelaskan. Wal-laili idza yaghshaha. Dan malam apabila menutupinya. Sehingga cakrawala menjadi gelap gulita. Jadi pergantian siang dan malam ini menunjukkan kebesaran Allah. Keagungan Allah. Ialah yang mengatur alam ciptaan. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah Allah. Ay wa khalaqa hadhihi al-kawakiba tunqadu li masyiatihi wa tasiru ala muqtada al-hikmati wal maslahah. والكلام عن هذه الكواكب يحتاج إلى علم الفلك. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan diciptakan pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah Allah. Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh benda-benda yang ada di langit. Dan semua benda-benda itu memiliki hukum, memiliki aturan yang diatur sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti memiliki hikmah dan pasti memiliki maslahat. Manusia mengetahui hikmah dan maslahat dari alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah atau manusia tidak mengetahui. Yang penting manusia percaya bahwa alam semesta itu
diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang berlaku hanyalah aturan Allah. Bahkan Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Tidak ada sesuatu yang ada dalam ciptaan ini kecuali diciptakan oleh Dia. Kecuali urusan itu diberlakukan oleh Dia secara langsung atau tidak. Nah, untuk mengetahui secara detail dari benda-benda yang berada di ruang angkasa, maka itu tentunya membutuhkan ilmu secara khusus, dan ilmu tersebut berkaitan dengan ilmu falak. Ala lahul khalqu wal amr, ala harfut tahmid. Setiap manusia diingatkan. Ingatlah, semua yang ada itu diciptakan oleh Allah. Semua yang ada itu mengikuti aturan Allah. Sehingga Anda mendapatkan kebenaran, Anda mendapatkan keagungan, Anda mendapatkan kebesaran dari semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia lebih dekat dari segala sesuatu yang dekat. Dan Dia lebih jelas dari segala sesuatu yang jelas. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Ayat tersebut sebagai penjelasan dari ayat sebelumnya, tsummastawa 'alal 'arsy, lalu Dia bersemayam, bersinggasana di atas arsy-Nya. Maksud bersemayam di atas arsy-Nya, Dia yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam arsy. Dia yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kerajaannya. Dia yang mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dia yang menciptakan, Dia yang memberlakukan urusan segala sesuatu yang ada di alam ciptaan. Nah, wabil hadis disebutkan di dalam hadis, man da'a anna Allah ja'ala lil ibadi min al-amri syai'an faqad kafara bima anzala ala anbiya'ihi biqaulihi ala lahul khalqu wal amr. Dalam hadis disebutkan, bagi yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan urusan hamba-hambanya kepada sesuatu, maka orang tersebut telah mengingkari firman-firman Allah yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Karena Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Setiap orang, setiap ciptaan diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah yang memperlakukan urusannya, meliputi kepada urusan-urusan yang kecil. Itu tidak akan lepas dari genggaman Allah, dari kekuasaan Allah, dari urusan Allah, dari kehendak Allah. Sehingga bagi yang telah menyerahkan urusan kepada sesuatu yang lain, maka berarti dia telah ingkar dengan firman-firman yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Karena Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
Tabarakallahu Rabbul Alamin. Allah berfirman, Maha Suci Allah yang mengadakan berkah dan kebaikan. Dia adalah Tuhan semesta alam. Maka semua yang ada di alam ciptaan ini adalah berkah. Semua yang ada di alam ciptaan ini adalah kebaikan. Oleh karena itu Allah berfirman, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Yang memberikan berkah di alam semesta, Allah. Yang memberikan kebaikan di alam semesta, Allah. Ia adalah Rabbul Alamin. Pemilik alam semesta, pengatur alam semesta, pemelihara alam semesta. Maka semua yang ada ini adalah berkah. Semua yang ada ini adalah kebaikan. Ta'ala biwahdaniyatihi wa mulkihi wa tadbir. Maha suci Allah. Dia adalah zat yang esa. Maha suci Allah. Dia adalah pemilik tunggal. Maha suci Allah, dialah yang mengatur alam ciptaan ini. Maka semua yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti memiliki hikmah dan maslahah.